Gibran ditanya apa keluhan pedagang setelah belusuan ke pasar. Dijawab, kita wajib mengunjungi pasar pagi hari, lihat inflasi. Jaka Sembung. Keluhan pedagang seperti apa? Ya, dalam setiap kunjungan kita wajib untuk mengunjungi pasar, terutama di pagi hari, untuk mengecek tingkat inflasinya. Oke, keluhan pedagang apa? Kalau ditanya begitu kan berarti jawabannya tadi pedagang mengeluhkan tentang A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kan begitu ya? Nah, tapi ini ditanya keluhan pedagang apa Pak? Apa Mas? Ya, tiap hari kita harus mengunjungi pasar untuk mengecek tingkat inflasi. Bayangin, Wapres Gibran Raka Buming Raka justru jadi viral bukan karena kebijakan atau pidato, tapi karena main bola. Sementara bangsa ini menunggu kerja yang cepat, dia malah asik main olahraga. Mungkin biar netizen bisa bilang, wah anak presiden santai aja ya. Padahal beban berat selama 8 bulan pertama duduk di kursi wakil presiden justru jadinya ditanggung penuh oleh Prabowo yang disebut tertatih-tatih urus negara. Sementara Gibran cuma keluyuran ke proyek sawah dan lapangan futsal. Nah, Gibran bisa memang jadi master strategi dia. Dia tahu DPR lagi panik bahas pemakzulan, jadi dia memilih cabut ke lapangan. Penting atau cuma modus PR supaya bisa dibilang orangnya low profile, tetap bergaya hidup sehat. Ucapan Jokowi terbantahkan, Gibran bisa dimakzulkan tanpa harus sepaket dengan Prabowo. Isu pemakzulan Gibran Jokowi .2 pemilihan presiden kemarin satu paket. Artinya kalau mau memakzulkan anak saya Gibran, ya berarti memakzulkan juga Prabowo. Kan kurang lebih begitu bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Joko Widodo. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Ya, negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan yang berbeda dengan Filipina, kalau mau memakzulkan Gibran, makzulkan juga Prabowo. Kurang lebih begitulah ya kita tangkap makna dari pernyataan Jokowi barusan. Ya, ucapan Jokowi terbantahkan ya. Oke, kita coba cek kabarnya. Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, Manunggal K. Wardaya, menanggapi pernyataan mantan presiden ya, yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden sepaket dalam Pilpres saat ditanya soal isu pemakzulan Gibran sebagai wapres. Nah, menurut Manunggal, presiden wakil presiden hanya menjadi satu paket dalam konteks Pilpres. Sementara untuk konteks pemberhentian yang saat ini diusulkan hanya untuk satu orang, yaitu Gibran sebagai wakil presiden. Kalau kita melihat rumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan presiden dan atau wakil presiden. Jadi memang bisa bareng-bareng, bisa sendiri-sendiri, kata Manunggal kepada suara.com. Jadi tidak benar bahwa usulan pemberhentian itu juga harus sepaket. Tidak benar menurut konstitusi atau hukum tata negara kita. Clear ya? Dengan begitu pemakzulan terhadap Gibran bisa saja dilakukan tanpa memberhentikan Prabowo yang menjadi pasangannya di Pilpres 2024. Jadi sayang sekali Pak Jokowi entah dapat masukannya dari mana ini ya, sehingga bisa menyampaikan dengan sebegitu pedenya. Artinya kita bisa melihat bahwa konstitusi itu lebih lentur dari apa yang disampaikan Jokowi tadi ya. Nah, Manunggal tadi menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden itu bisa dimakzulkan. Artinya proses ini dapat ditujukan pada satu jabatan, tidak wajib satu paket seperti saat pemilu. Pertemuan Dasko Mega Puan kemungkinan bahas pemakzulan Gibran. Wow, makin ngeri ini ya.
Pertemuan antara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, dan Ketua DPR RI Puan Maharani memunculkan spekulasi. Analis komunikasi politik Henry Satrio menilai pertemuan itu bisa jadi sedang membahas berbagai isu strategis termasuk surat Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan Wapres Gibran. Kalau ada DPR yang datang, biasanya Puan Maharani dampingi mamanya Megawati Soekarno Putri. Mungkin aja bahas surat Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan Gibran. Kan katanya mau dibacakan di sidang paripurna. Wah, menarik ya kalau betul jadi surat dari Purnawirawan itu dibacakan di sidang paripurna, disetujui oleh minimal 2/3 yang hadir ya kalau tidak salah ya. Masuk itu barang ya, dibahas, kemudian nanti geser ke MK, MK sahkan, balik lagi ke DPR, DPR naik ke MPR, sudah MPR tinggal bagian yang mensahkannya. Begitu kali ya. Menurut founder lembaga survei Kedai Kopi itu, kehadiran Dasko dalam pertemuan tersebut tak lepas dari perannya sebagai orang kepercayaan Prabowo. Kalau saya lihat Dasko datang, dia kan orang kepercayaannya Pak Prabowo. Ya pasti dia bawa pesan untuk Pak Prabowo. Isu pemakzulan Gibran terus menjadi sorotan setelah muncul surat terbuka dari sejumlah purnawirawan TNI yang meminta DPR mempertimbangkannya. Suasana hangat pertemuan tersebut dibagikan Dasko lewat akun Instagram miliknya. Dasko mengatakan dalam pertemuan itu dia dapat mendapatkan masukan dari Megawati. Utamanya, kata Wakil Ketua DPR itu, adalah soal kepentingan bangsa dalam pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto. Saya mendapatkan ujangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara yang saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo. Begitu kata Dasko. Ini tampaknya hari-hari ini Pak Jokowi sudah mulai sadar ya, bahwa yang sedang disasar oleh banyak pihak bukan hanya dirinya dengan dugaan ijazah palsunya, dengan berbagai kebijakan yang dianggap telah merugikan rakyat selama 10 tahun, tapi juga sudah menyasar kepada Gibran Rakabuming Raka yang hari ini terus diulik oleh berbagai pihak, salah satunya para purnawirawan TNI yang mengusulkan, mengirimkan surat kepada DPR dan sudah diterima, bahkan bukan hanya oleh Ketua DPR, bahkan oleh Ketua MPR pun sudah ada suratnya itu di mejanya. Ketok magic politik katanya. Proses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa terjadi dengan cepat jika ada kesepakatan di tingkat elit politik, gitu kata Adi Prayitno ya. Dan apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno ini tentu bisa dibedakan dengan apa yang kalau disampaikan oleh rakyat jelata lah begitu ya, rakyat awam. Karena kalau pengamat bicara biasanya dia sudah dengar dulu bisik-bisiknya, rumor-rumornya. Kalau sudah bicara tentang DPR, elit berkehendak, besok pun jadi itu barang. Prabowo, politikus dengan naluri militer dan pengalaman panjang dalam seni tarik ulur kekuasaan, mungkin sedang memainkan jurus penyeimbang, menenangkan badai dari dalam tanpa terlihat tunduk dari luar. Memang ada dua blok purnawirawan, satu yang mempersoalkan kursi Wapres, dan kedua kutub itu juga ada Pak Tri Sutrisno, Pak Fahru Roji yang mendesak Gibran dicopot. Ada lagi Persatuan Purnawirawan TNI Polri, Pak Agung Gumelar Wiranto yang mendukung Prabowo Gibran. Jadi dengan kata lain, kursi Gibran tak hanya goyang di ruang publik, tapi juga di ruang veteran berseragam bintang 4. Dan ini memang harus kita waspadai sejak sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa suara purnawirawan seringkali menjadi pemantik legitimasi sosial politik dari rakyat dan aparat. Apakah Pak Prabowo berada di dalam dua tekanan? Rocky Gerung makin tampak akrab dengan lingkar kekuasaan. Apakah dia akan masuk ke lingkar kekuasaan? Kalau ada yang masuk, biar balance, biasanya ada yang keluar. Apakah yang keluar itu adalah Gibran Rakabuming Raka? Jadi belakangan ini ada pemandangan menarik ya sahabat semua. Rocky Gerung, sang filsuf kata-kata tajam yang dulu terkenal sebagai pawangnya anti istana, sekarang tampak sudah mulai main ke lingkaran kekuasaan. Ngopi santai bareng Dasko, sudah kita bahas tempo hari. Kemudian berencana jumpa Prabowo. Sekarang
hangout sama Kapolri di acara lingkungan hidup. Wah, lingkungan mana nih yang harus diselamatkan, Bung? Hutan atau istana? Tapi jangan salah sangka, Rocky bukan berubah jadi buzzer. Tidak, dia tetap Rocky. Kalau ada kebusukan, dia yang pertama ngegas. Tentang 8 pernyataan sikap. Yang ke-8-nya kurang lebih mengusulkan agar Gibran dicopot. Tentu melalui mekanisme yang konstitusional. Dan rupanya sudah direspon oleh Prabowo Subianto. Memang tidak langsung melalui Letjen Wiranto. Soal usul ganti Gibran, Prabowo merespon, menghargai sikap Forum Purnawirawan TNI. Menariknya adalah ini akan dikaji satu persatu. Berarti ada penerimaan gitu. Apakah ini menandakan bahwa ya mungkin bisa dikata matahari kembarnya sudah sebentar lagi selesai gitu. Yang satu lagi akan terbenam dan yang satu tetap menerangi Indonesia Raya. Itu tanggapannya seperti apa? Pak ada Iya, itu sebuah aspirasi, buah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Kalau Mas Gibran sendiri yang dinilai menyalahi konstitusi, Pak. Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh partai. Ya itu semuanya kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali. Tapi prosedur pemakzulan sendiri itu seperti apa, Pak? Ya semua orang kan juga sudah tahu prosesnya harus lewat MPR, harus lewat MK, kembali lagi ke MPR saya kira. Proses konstitusinya seperti itu.